Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fikri. Di sini saya akan membuat tutorial atau mendemokan bagaimana caranya untuk mentakhrij hadis lalu membuat i'tibar sanad. I'tibar sanad ini seringkali kita butuhkan di dalam penelitian kita sebagai akademisi hadis. Kita biasa taruh di skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya teman-teman ketika ingin membuat makalah, paper, atau jurnal sekalipun. Kalau misalnya kita temuin satu hadis, lalu kita takhrij dan kita membuat bagan sanadnya secara manual dengan banyak rawi, banyak jalur, tentu akan menyita waktu dan merepotkan. Di zaman sekarang ada AI, ada digital, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk mengefisiensikan waktu. Oke teman-teman, sebagai sedikit informasi, di sini saya menggunakan perangkat dari MacBook Air M1, di mana mulai tahun 2021 sampai sekarang sepertinya MacBook itu sudah tidak lagi terintegrasi dengan Windows dan Microsoft. Jadi sedikit sedih nih, biasanya kita menggunakan laptop Windows yang dimana kita langsung bisa menginstal aplikasi Maktabah Syamila, Al-Mawsu'ah, atau Jawami'ul Kalim di dua pustaka. Tapi untuk chip Apple Silicon ini yang tidak lagi terintegrasi oleh Windows dan Microsoft, sayang sekali kita nggak bisa untuk menginstal aplikasi tersebut gitu. Mungkin bisa pakai VirtualBox, tapi akan jauh lebih sulit. Nah, di sini kita akan melakukan takhrij lalu melakukan i'tibar sanad dengan menggunakan AI, tapi terlebih dahulu kita akan melakukan takhrij. Bagaimana kita melakukan takhrij? Di sini saya akan gunakan secara digital juga yang menggunakan dari web atau dari Google, dan yang biasa saya lakukan adalah dengan menggunakan Maktabah Syamila web dan Ad-Durarus Saniyah. Seperti itu. Dua ini sebenarnya sudah cukup, karena dua ini juga sudah lengkap ketika kita ingin mencari hadis, mencari sanad lengkapnya, hukum hadisnya, sumber asal kitabnya, masdarnya, seperti itu sudah cukup lengkap. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan takhrij dan membuat i'tibar sanad, terlebih dahulu kita punya materialnya nih, hadisnya apa. Nah, di sini saya ingin mentakhrij dan membuat i'tibar sanad dengan hadis mensomatan aja. Barang siapa yang diam, niscaya ia yang selamat. Hadis yang sangat singkat tapi mengandung makna yang begitu dalam. Sebenarnya hadis ini didukung juga dengan hadis-hadis lainnya seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, hadis yang sangat singkat ini tapi sangat berguna di zaman sekarang ketika kita berselancar di media sosial, banyak membaca berita-berita, gosip mungkin tentang pemerintah atau interaksi sosial dan lain-lainnya. Kadangkala diam adalah solusi terbaik bagi kita. Makanya Nabi itu berkata man somatan aja. Seperti itu, barang siapa yang diam, ia yang selamat. Mungkin kita lagi emosi dan lain-lainnya, sehingga kadangkala lisan ini tidak terkontrol, maka diam itu solusi terbaik. Seperti itu. Oke. Di luar itu kita akan melakukan takhrij hadis. Nah, sebelumnya saya sudah mengumpulkan nih, dari terdapat dua jalur periwayatan, yaitu dari Imam Tirmizi dan dari Imam Ahmad. Oke, masing-masing memiliki jalurnya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui material sanadnya ini dulu? Nah, di sini saya menggunakan yang pertama adalah tadi itu Ad-Durarus Saniyah sama Maktabah Syamilah. Seperti itu. Lalu kita juga untuk jaga-jaga apakah bisa AI yaitu ChatGPT dan DeepSeek untuk melakukan takhrij juga. Nah, nanti akan kita bandingkan nih bagaimana hasil dari keduanya. Oke. Kita prepare ke Ad-Durarus Saniyah sama Maktabah Syamilah. Hanya kita tinggal upload saja atau kita tinggal cari aja di Google, pasti kedua ini akan ada, atau ini ada linknya, nanti teman-teman langsung bisa cari aja di semua, bisa mau MacBook mau Windows bisa. Oke. Untuk di
Ad-Duror. Di sini banyak berbagai menu, tapi kita fokus ke Al-Mawsu'ah Hadisiyah. Kita klik, lalu di situ ada bar pencarian. Kita tinggal ketik saja hadisnya, mansomatan aja, lalu tinggal kita enter. Oke, ketika sudah kita enter, di sini ada hadisnya. Oh, ternyata dari dua ditemukan di dua jalur. Ya, seperti itu. Setelah itu, untuk mengetahui sanadnya, di sini kan ada nih, ada syarahnya. Terus ada usulul hadisnya. Nah, kita klik di usulul hadisnya untuk langsung melihat di mana hadis ini terdapat di kitab apa, diriwayatkan oleh siapa, dan jalurnya seperti apa. Kita klik saja usulul hadis. Nah, di sini udah diketahui, nah hadis Mansomatan Naja itu memiliki dua jalur usulnya, yaitu di Sunan Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad. Sunan Tirmizi ada di hadis nomor 2501 dan Musnad Ahmad ada di hadis 6654. Oke, nah ini ada sanadnya. Nah, yang biru-biru ini adalah sanadnya, yang biru-biru ini adalah sanadnya. Lalu matannya mansomatan aja yang ada di dalam kurung. Oke, sekarang kita udah dapet yang di Ad-Duror. Oke, sekarang kita akan coba cari di Maktabah Syamilah. Oke, di sini kita langsung search di bar pencarian. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Di sini ada pilihan, ada kita ingin mencari konten atau isi, ada kita ingin mencari nama kitab, atau kita mencari pengarang dari kitab. Seperti itu. Nah, di sini kita ingin mencari isi secara umum. Lalu kita klik sebenarnya di sini ada dua cara. Di sini teman-teman sebenarnya bisa membatasi seperti ini, membatasi kitab-kitab apa saja yang ingin teman-teman cari. Misalnya kita ingin membatasi di kutubu sittah aja, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Teman-teman tinggal cari aja tuh. Kita klik Sahih Bukhari misalnya. Nah, Sahih Bukhari, di sini ada Sahih Bukhari, kita klik. Tapi kadang kita ingin melakukan takhrid, saya lebih prepare untuk melakukan secara fi kulli kitab. Dari semua kitab kira-kira ada kitab apa aja nih yang memuat tentang hadis mansomatan aja. Tinggal kita klik saja. Oke, seperti itu. Nah, di sini banyak banget kitab-kitabnya, tapi kita akan pilih dari kitab-kitab masdar hadis seperti itu. Oke teman-teman, ternyata kita dapatkan sama seperti hasil dari Ad-Duror tadi. Kalau misalnya ada di Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad. Kalau Sunan Tirmidzi tadi ada di Ad-Duror itu 2501, di sini juga 2501. Lalu di Musnad Ahmad nomor hadis 6654, di sini juga 6654 dengan hadis yang sama, dengan sanad yang sama, dengan jalur yang sama. Nih berarti takhrij hadis menggunakan web ini terbukti valid ya, terbukti sinkron, kita sudah memverifikasinya. Oke. Lalu bagaimana dengan AI? Nah, di sini sebenarnya saya udah mencarinya terlebih dahulu. Kita masukkan hadisnya, coba ditakhrij sama AI ChatGPT, lalu coba sebutkan sanad lengkap dari hadis di atas. Nah, cukup dengan prompting yang sederhana seperti itu saja kita sudah bisa mendapatkan ini hasil yang dari ChatGPT. Nanti teman-teman bisa sambil peragain atau demoin. Lalu di sini hasil dari DeepSeek. Oke, di sini terdapat bias ya sedikit ya ketika saya ingin mencari mansomatan aja. Tolong takhrij hadis di atas dengan prompt yang sederhana. Karena DeepSeek ini dari Cina, jadi dia menampilkan data atau hasil pakai bahasa Cina. Tapi saya bilang bahasa Indonesia dong. Nah, lalu dia
memberikan dalam bahasa Indonesia, tapi masih belum spesifik. Maka kita masukkan lagi prompting, coba sebutkan sanad lengkap dari hadis di atas. Nah, di sini udah DeepSeek itu lebih prepare ya sebenarnya daripada ChatGPT. Dia membuat seperti tabel ini mudah untuk diketahui seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan hasil dari AI dan digital konvensional tadi itu. Oke. Nah, di sini kita akan bandingkan. Nah, oke, dari bawah dulu. Oke. Kita akan, kalau di sini memakai riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Man somata najah. Oke, kita bandingkan dulu yang DeepSeek nih. Kita bandingkan yang DeepSeek dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Oke, di sini ada Qutaibah, Imam Tirmidzi dulu sebagai mukhrij, terus ada Qutaibah, terus ada Sa'id bin Lahiyah, betul. Lalu ada Yazid bin Amr al-Mu'afiri, lalu sama ya. Lalu ada Abi Abdurrahman al-Hubuli, benar ada. Lalu ada An Abdurrahman An Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu sahabat, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sumata najah. Oke, seperti itu. Valid ya berarti yang DeepSeek ya. Oke, sekarang kita verifikasi atau kita validasi yang dari ChatGPT. Nah, oke, dari ChatGPT pertama hadasana Qutaibah, benar. Terus hadasana Ibnu Lahiyah. Di sini terdapat halusinasi atau bias ya teman-teman. Kalau secara sumber ini benar sebenarnya dari Tirmizi, hada hadisun gharib, benar sebenarnya. Tapi di sini terdapat bias sepertinya. Sedangkan hasil pencarian dari Ad-Durar itu hanya di satu nomor hadis ini saja, tapi di sini terdapat halusinasi penyebutan sanad dari ChatGPT. Jadi lebih valid yang DeepSeek ya teman-teman. Oke, itu kita sudah menemukan material dari sanadnya ya di sini secara konvensional. Kitabnya yaitu menggunakan Ad-Durar Saniyah, lalu menggunakan Maktabah Samilah. Di sini menggunakan ChatGPT dan DeepSeek. Kalau untuk kita validasi, kita verifikasi, ternyata DeepSeek itu lebih valid ya daripada ChatGPT. Oke, sekarang lalu saya sudah kumpulin nih. Nah, tetapi bentar, ini kita hanya mencoba yang di riwayat Tirmizi untuk tidak memperpanjang waktu. Yang dari Imam Ahmad saya juga sudah taruh di sini. Nah, seperti ini. Jadi jalur pertama riwayat dari At-Tirmidzi di nomor hadis 2501 seperti ini, dan dari jalur kedua riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor hadis 6654 seperti ini. Nah, bersambung dengan sanad dari Imam At-Tirmidzi mulai dari Ibnu Lahiyah lalu sampai ke Abdullah bin Amr bin As. Tapi melalui Imam Ahmad ada 3 rawi yang dengan jalur berbeda, yaitu Hasan, Ishaq bin Isa, dan Yahya bin Ishaq seperti itu. Sebagaimana di sini. Mulai dari awal ini menggunakan riwayat dari Imam Ahmad, lalu qalu sampai kepada matan hadis ke Abdullah bin Amr bin As, itu sama jalur periwayatannya dari Imam At-Tirmidzi. Oke teman-teman, ketika kita ingin membuat i'tibar sanad, kita langsung aja nih masuk ke AI-nya yaitu ChatGPT dan DeepSeek yang saya gunakan dengan membuat prompting, lalu kita memasukkan 2 jalur ini yang sudah sebelumnya kita rangkum, lalu kita memberikan instruksi kepada AI seperti itu. Nah, di sini saya sudah mencobanya menggunakan ChatGPT dan DeepSeek dengan memasukkan prompting sederhana seperti ini. Tolong gabungkan kedua jalur periwayatan hadis ini, kemudian buatkanlah bagan sanad hadis. Lalu kita masukkan riwayat jalur pertama, lalu jalur kedua dari Imam Tirmidzi dan dari Imam Ahmad dengan prompting yang sama kepada ChatGPT dan DeepSeek nih, seperti itu. Nah,
Sebenarnya prompting sederhana kita gunakan di AI juga tidak masalah. Yang penting instruksinya jelas, substansinya jelas. Karena pada dasarnya menggunakan AI ini seperti perkataan Francis Bacon, seorang filsuf, bahwa pertanyaan yang benar adalah separuh dari jawaban. Jadi kalau pertanyaan kita, instruksi kita benar walaupun singkat, detail, objektif, maka akan menghasilkan juga hasil dari AI yang objektif seperti itu. Oke, ketika saya sudah memberikan instruksi seperti ini, lalu keluarlah hasil. AI merangkum terlebih dahulu dari ChatGPT, merangkum terlebih dahulu dari jalurnya Imam Ahmad, lalu jalurnya Imam Tirmizi, lalu membuat bagan sanad seperti ini. Nah, oke, kita akan melakukan validasi. Oke, setelah ini. Tapi kita coba lihat dulu yang di DeepSeek dengan prompting yang sama. DeepSeek langsung merangkum jalur dari Imam Tirmidzi dan jalur dari Imam Ahmad. Lalu seperti inilah tampilan bagian sanad yang ditampilkan. Seperti itu. Oke. Sama ya sepertinya dari ChatGPT dan DeepSeek. Ishak Hasan bin Ishak sepertinya sama seperti itu. Coba kita akan bandingkan dengan pencarian kita tadi dari Ad-Durrausaniyah dan Maktabah Syamilah. Oke, di sini sanad hadisnya coba kita bandingkan. Kalau dari Imam Tirmizi itu mulai dari Qutaibah bin Sa'id, lalu Abu Haya, Yazid Abdurrahman al-Hubuli, Abdullah bin Amr bin As, lalu Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Imam Ahmad itu dari Hasan, Ishaq bin Isa, Yahya bin Ishaq, lalu bertemu iltiqa sanad dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad itu bertemu di Ibnu Lahiyah. Berarti valid ya dari ChatGPT dan dari DeepSeek juga bertemu dengan Ibnu Lahiyah. Malah DeepSeek ini lebih lengkap. Misalnya Hasan disebutkan dia Hasan siapa, ternyata Hasan adalah Soyyab, lalu Ibnu Lahiyah nama aslinya Abdullah bin Lahiyah, seperti itu. Bahkan di sini terjadi sedikit bias dari DeepSeek dengan nomor hadisnya di sini. Padahal saya memasukkannya 6654 dan tadi sudah kita lihat sebelumnya di hasil pencarian Maktabah Syamilah. Kalau Imam Ahmad di dalam Musnadnya nomor hadisnya 6654. Mungkin ada jalur yang lain ya, atau Imam Ahmad mengulang hadisnya di bab yang lain. Itu sering terjadi di kitab-kitab hadis, ada pengulangan dari matan hadis seperti itu. Nah, jadi berhasil ya teman-teman. Di sini teman-teman nanti tinggal mendownloadnya saja, di copy atau nanti tinggal di download. Mau kalau misalnya di DeepSeek ada pilihannya mau PNG, mau SVG atau mau code seperti itu, kita download PNG misalnya. Nah di sini langsung kelihatan ini, kita tinggal copy ke penelitian kita. Demikian demo dari saya atau tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.